Banyak itu kejadian, oh banyak. Mau saya bongkar satu kali lagi kepada para pendukung Khalid yang buta, yang tidak tahu dasarnya, yang oke-oke aja kalau kemudian Khalid ngomong. Mau saya bongkar banyak? Mau? Mohon maaf, kalau urusan seperti ini, urusan ilmu, urusan panutan itu harus tegas, bos. Ente arogansi. Harus arogansi kadang-kadang menghadapi kalian-kalian. Yang arogansi tapi kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Akhirnya Wagub Jawa Barat, Kang UU Ruzanul Ulum buka suara terkait ada beberapa orang atau banyak orang yang menolak kehadiran Ustadz Khalid Basalamah di Masjid Raya Al-Jabar di Bandung. Salah satunya saya. Insya Allah saya punya dasar yang kuat kenapa sampai berani berbicara itu. Ya, sebelum saya baca statement Kang UU mengenai persoalan ini, saya ingin para pendukung Khalid Basalamah itu buka mata, buka hati, buka pikiran. Ya, sekali lagi, buka mata, buka hati, buka pikiran. Banyak sekali apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah itu tidak sesuai dengan teks bahkan. Banyak ngawurnya. Salah satunya saya akan bongkar. Salah satunya dan masih banyak ya, dan masih banyak. Nih. Ngawurnya dia kita cek sama-sama nih. Bolehkah membaca surah yang sama di sebuah rakaat? Misal membaca Al-Ikhlas karena menyukai surah tersebut. Setahu saya sebaiknya jangan ya. Dianjurkan untuk memvariasikan karena contoh dari Nabi SAW divariasikan. Tapi bolehkah di setiap rakaat kedua saya membaca Al-Ikhlas? Boleh kalau itu. Karena ada pernah sahabat sering kali membaca di rakaat keduanya Al-Ikhlas. Rakaat pertama diacak sama dia. Lalu dilaporkanlah oleh makmum-makmumnya, ya Rasulullah, orang ini kalau sholat selalu di rakaat kedua Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa kau baca itu? Tapi ini sholat yang berbeda ya. Jadi sholat subuh misalnya di rakaat kedua Al-Ikhlas. Nanti sholat maghrib juga yang suara Al-Ikhlas. Rakaat kedua Isya Al-Ikhlas. Tapi rakaat pertama diacak sama dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau baca begitu? Kata sahabat tadi, karena saya mencintai surah itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada masalah, gitu kan? Jadi tidak ada masalah karena dia suka membaca surah itu. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini masih banyak surah lain. Kenapa malas baca? Begini saudara, untuk orang awam, ketika Khalid diberikan pertanyaan oleh jamaah, lalu Khalid menjawab, orang awam itu langsung angguk-angguk. Oh iya benar. Siap Tuan, siap Ustadz. Selalu tidak memverifikasi apa yang disebutkan oleh Khalid Basalamah karena tidak punya perangkat, tidak punya alat untuk membuka. Benarkah jawaban Khalid Basalamah? Dia mengutip, dia kemudian ngambil referensi dari Sahih Bukhari katanya. Benarkah coret dari Sahih Bukhari seperti apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah? Kalian tidak punya perangkat untuk mengkoreksi itu. Saya alhamdulillah sudah ngaji bos. Nah apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah itu ngawur, berantakan. Jadi kalau Anda, nih saya khusus untuk Pak Khalid ini. Kalau kamu, kalau Ustadz ya tidak tahu jawabannya, mohon untuk jangan menjawab pertanyaan. Atau kalau masih ragu dengan jawabannya jangan disebutkan bos. Apalagi dengan PD-nya di-share kan oleh Anda tuh. Seolah-olah jawabannya sudah 100% benar. Cek di Sahih Bukhari-nya. Benarkah apa yang dijawab oleh Khalid Basalamah? Nggak seperti itu boy. Nggak ada hadis itu, nggak ada. Dia ngarang tuh. Ya. Bayangkan, kata Khalid Basalamah, orang kalau sholat lalu bacaan surahnya sama,
Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas itu nggak boleh katanya. Nggak boleh, nggak boleh. Lalu kita cek, benarkah ada riwayat itu? Kalau Anda cek Sahih Bukhari-nya, kalau Anda mampu untuk mencek kitabnya, yang dibaca oleh Khalid Basalamah, yang diucapkan oleh Khalid Basalamah itu sama sekali menyeleweng. Ya, Imam Qatadah, cek di Sahih Bukhari jilid pertama, halaman berapa sekian, carilah. Kalau Anda merasa punya perangkat untuk mencari apa yang diucapkan oleh Khalid Basalamah. Ya, Imam Qatadah itu mengatakan, gak jadi soal. Di rakaat pertama Anda baca surah Al-Ikhlas, di rakaat kedua Anda baca surah Al-Ikhlas, itu nggak jadi soal. Karena ini adalah kitabullah. Mau surah Al-Ikhlas, mau surah An-Nas, mau surah Al-Falaq, mau surah apapun itu, surah Yasin, itu sama-sama kalamullah. Tidak ada perbedaan. Lalu Anda ngomong nggak boleh, dasarnya dari mana tuh? Contoh kasus, dia kan ngomong contoh kasus. Ya memang di Sahih Bukhari itu ada contoh kasusnya. Ada seorang imam, ya, yang membaca di rakaat pertama surah Al-Ikhlas. Lalu setelah baca surah Al-Ikhlas, baca lagi surah yang lain. Itu di rakaat pertama. Di rakaat kedua, dia baca lagi surah Al-Ikhlas. Lalu baca lagi surah yang lain. Nah, makmumnya itu, ini gimana ini orang kok bisa-bisanya selalu setiap rakaat itu baca surah Al-Ikhlas terus. Lalu dilaporkan tuh sama Rasulullah SAW. Itu imam Masjid Quba ya, yang selalu membaca surah Al-Ikhlas di setiap rakaat sholat. Dilaporkanlah oleh para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi memanggil Imam Quba. Ya, Imam Masjid Quba itu dipanggil oleh Nabi. Kenapa? Apa alasan Anda membaca surah Al-Ikhlas di setiap rakaat, selalu membaca surah Al-Ikhlas? Apa jawabannya? Saya sangat cinta terhadap surah Al-Ikhlas. Jawabannya sekali lagi, saya sangat cinta terhadap surah Al-Ikhlas. Maka saya baca di setiap rakaat surah itu. Lalu Nabi menjawab, itu bakal menjadi penyebab Anda masuk surga. Bayangkan. Karena cintanya terhadap surah Al-Ikhlas, Nabi menjawab, gak jadi soal, bahkan itu bakal menjadi penyebab Anda masuk surga. Jadi maksud hadis itu di Sahih Bukhari itu, ya, seseorang sholat, rakaat pertama baca surah Al-Ikhlas, lalu kemudian baca surah yang lain, rakaat kedua juga baca surah Al-Ikhlas, lalu kemudian baca surah yang lain, dan itu nggak jadi soal. Dan itu tidak boleh, boleh-boleh aja, sama-sama kalamullah, sama-sama kitabullah. Ya, Khalid kan dengan sembarangan mengatakan nggak boleh. Dasarnya Sahih Bukhari. Ketika Anda cek Sahih Bukhari-nya nggak seperti itu keterangannya, kan geblek. Satu kali lagi, jangan sampai Anda dibodoh-bodohi orang-orang seperti Khalid Basalamah. Karena dia mampu menjawab semua pertanyaan jamaah, lalu Anda simpulkan bahwa dia selalu benar di dalam berbicara. Enggak, banyak ngawurnya, banyak sembarangannya. Ya, banyak ngawurnya, banyak sembarangannya. Tuh, jangan paksa saya untuk terus membongkar kebusukan, keburukan, kebodohan Khalid Basalamah. Jangan paksa saya, bos. Jangan paksa saya untuk terus membongkar orang itu. Mohon maaf, saya tegas urusan ini. Karena saya yakin orang-orang yang fanatik buta kepada Khalid Basalamah itu tidak mengkaji dia. Dia tidak ngecek setiap apa yang menjadi jawaban Khalid Basalamah di setiap pengajiannya. Banyak ngawurnya. Jangan paksa saya untuk membongkar ngawuran-ngawuran itu. Coba bayangkan, dia ngutip Sahih Bukhari. Lalu teks Sahih Bukhari-nya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh dia. Itu kan bohong. Itu kan dusta. Itu kan kurang ajar. Nipu umat itu. Kalau nggak bisa, kalau nggak tahu, kalau belum yakin dengan jawabannya, jangan kau jawab, Khalid.
Begitu ya. Itu para pendukung Khalid Basalamah. Mohon maaf. Ada kan yang ngomong itu Anda nggak selevel, pansos segala macam. Nggak ada pansos ke Khalid Basalamah, nggak ada. Di sini alhamdulillah subscriber saya udah banyak. Nggak usah pansos-pansosan. Saya murni mengeluarkan pendapat. Apalagi urusan pajak. Wah, wis haram kata Khalid. Sementara dia mau ngisi ceramah di Masjid Al-Jabar yang dibangun dengan uang pajak. Wayang, haram, segala macam. Lalu ada pendukungnya yang komentar. Bukan pendapat Khalid, tapi pendapat Al-Quran. Pajak haram itu bukan pendapat Khalid, tapi pendapat Al-Quran. Mana teks Al-Qurannya? Wayang haram itu bukan pendapat Khalid, tapi pendapat Al-Quran. Mana teks Al-Qurannya? Dikira saya bodoh gitu? Dikira ulama-ulama kita terdahulu bodoh gitu? Kalau memang haram, ulama kita dari dulu sudah berteriak, bos. Yang mengharamkan itu Wahabi dengan HTI itu. Yang mengharamkan pajak itu Wahabi dengan HTI. Kalau Anda tahu tuh. Itu pun tidak sesuai dengan konteksnya. Yang diharamkan pajak itu, bos, zaman dulu itu pungutan liar, ya. Pungutan liar yang tidak diakomodir oleh negara. Pungutan liar, pribadi itu mungutnya. Kalau di Indonesia kita sudah ada aturannya segala macam. Dipungutnya kemudian atas dasar perintah negara. Itu nggak jadi soal kalau seperti itu. Yang haram yang nggak boleh itu pribadi masing-masing. Itu malak, mungut. Itu yang haram. Kalau ada aturan negaranya nggak jadi soal. Dipungut itu nggak jadi soal. Jancuk. Gitu ya. Oke, panjang kan bahas ini juga. Kita baca nih apa yang menjadi statement Bapak UU Ruzanul Ulum soal Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah ditolak ceramah di Masjid Al-Jabar. Wagub Jabar. Nih Kang UU, kalau hanya untuk memecah belah umat ya. Kita baca dari Warta Ekonomi. UU Ruzanul Ulum menanggapi hebohnya adanya penolakan terhadap Ustadz Khalid Basalamah yang rencananya akan memberi ceramah di Masjid Al-Jabar, Bandung pada 18 Maret mendatang. Menyikapi hal ini, UU mengatakan Masjid Al-Jabar adalah masjid milik seluruh umat Islam. Ya, hal itu bukan karena masjid tersebut dibangun APBD, tapi memang kepunyaan umat. Ya. Lalu oleh karena itu silakan pergunakan sepanjang untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, negara. Artinya untuk membangun kesadaran dan ketakwaan, rasa nasionalisme kebangsaan silahkan. Rasa nasionalisme, lagu wajib nasional. Nggak boleh kata Syekh Khalid itu bos. Nggak boleh, nggak usah nyanyi. Mau bagaimana membangun rasa nasionalisme? Toh agama juga seperti itu kata Kang UU. Artinya udah jelas di sini ya, bertolak belakang. Khalid nggak cocok dakwah di Masjid Al-Jabar karena tidak punya rasa nasionalisme. UU menilai sepanjang tidak membawa kemudaratan dan tidak bertentangan dengan dasar negara serta tidak membuat perpecahan, pihaknya memperbolehkan Masjid Al-Jabar digunakan. Lalu kalau tidak membuat perpecahan sah-sah saja. Tidak masalah Masjid Al-Jabar digunakan. Kemudian, tetapi kata dia, kalaupun menganggap ormas Islam tapi memecah belah umat, ya tidak rela. Sekalipun mengaku sebagai ormas Islam, umat Islam kalau ceramah hanya untuk memecah belah umat, saya tidak rela. Karena masjid itu bukan masjid diror. Dibuat hanya untuk memecah belah umat, Al-Jabar bukan masjid diror, paparnya. Jadi kata dia, kalau orang berceramah ujung-ujungnya menjadikan polemik, maka ia harap tidak boleh dipakai oleh siapapun. Ini belum ceramah loh Pak UU, udah ada polemik. Apalagi kalau dia sudah benar-benar jadi ceramah, pasti ada banyak polemik nantinya Pak UU. Apalagi, cobalah, saya punya dasar loh ngomong seperti ini. Enggak asal. Apakah benar Khalid Basalamah membangkitkan rasa nasionalisme? Sudah banyak kita jumpai videonya kok. Gak cocok kalau kemudian benar Pemprov Jabar menginginkan untuk kehadiran Ustadz yang membangkitkan rasa nasionalisme. Itu ya.
Lalu sepanjang ceramah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan sah digunakan katanya. Sebagai wakil ketua DKM, kata dia, ia memiliki kewenangan. Kita ditutup sampai bulan puasa bukan untuk beliau ingin ceramah. Kalau sudah selesai pasti dibuka. Museum Pak Gub yang menentukan. Jadi masih belum yakin nih Khalid jadi atau tidak. Kan gitu. Tapi keluhnya saya kira udah sangat jelas. Kang U mengatakan kalau untuk hanya sekedar memecah belah ya nggak boleh gitu. Sementara kita cek sama-sama apa yang selalu Khalid Baslama sampaikan, banyak memecahnya Kang UU. Membangkitkan rasa nasionalisme, mohon maaf Pak Khalid, justru menurunkan rasa nasionalisme Kang UU. Banyak yang seperti itu, apalagi satu kali lagi banyak ngawurnya orang menjawab pertanyaan yang sebetulnya dia tidak mampu menjawab. Banyak itu kejadian, banyak. Mau saya bongkar satu kali lagi kepada para pendukung Khalid yang buta, yang tidak tahu dasarnya, yang oke-oke aja kalau kemudian Khalid ngomong. Mau saya bongkar banyak? Mau. Mohon maaf, kalau urusan seperti ini, urusan ilmu, urusan panutan itu harus tegas, bos. Ente arogansi. Harus arogansi kadang-kadang menghadapi kalian-kalian yang arogansi tapi kosong. Banyak yang nelpon ke saya. Enggak jadi soal. Enggak jadi soal. Enggak jadi soal. Saya akan lanjutkan perjuangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.